Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan magang 1 saya di MTS Ma'arif Balong. Yang pertama, observasi kultur dan manajemen sekolah atau madrasah. Kebiasaan yang sedang dibudayakan atau yang sudah membudaya di MTS Ma'arif Balong. MTS Ma'arif Balong selalu mengadakan kegiatan yang meliputi kegiatan harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan semester. Kegiatan harian sebelum proses belajar mengajar berlangsung adalah sholat duha yang setiap hari dilakukan. Setelah sholat duha, siswa mengkaji dengan bimbingan guru yang menjadi imam ketika sholat duha. Kemudian dilanjutkan dengan kultum singkat. Sedangkan pada masa pandemi ini, kegiatan sholat duha tetap dianjurkan oleh sekolah dengan bimbingan guru. Guru akan membuka pembelajaran dengan menganjurkan siswa untuk melakukan sholat duha terlebih dahulu. Kemudian, siswa mengisi absensi sholat duha secara online melalui aplikasi WhatsApp. Setelah itu, guru akan memulai pembelajaran kurang lebih pada pukul 8 pagi dan dilanjutkan dengan pemberian tugas yang mana hasil akan dikumpulkan secara online pula dengan cara memfoto hasil pekerjaan siswa dan mengirimkannya melalui grup WhatsApp yang telah disediakan. Yang kedua, upaya-upaya pembinaan guru siswa dan tenaga kependidikan di MTS Ma'arif Balong. Selama masa pandemik ini, pembelajaran pada MTS Ma'arif Balong dilakukan di rumah melalui sistem pembelajaran daring. MTS Ma'arif Balong menetapkan program pembelajaran tatap muka 3 minggu sekali untuk setiap kelas. Program ini dilakukan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menggunakan hand sanitizer, serta tetap menjaga jarak ketika pembelajaran berlangsung. Kemudian, observasi hasil pembelajaran RPP. Berdasarkan hasil wawancara yang berlangsung pada tanggal 15 September 2020 pukul 8.58 waktu Indonesia Barat, Ibu Siti Umi Harni selaku guru Pamong telah memberikan RPP kelas 8 semester 1 materi pokok as-sa'ah. Dalam RPP tersebut sudah terdapat kesesuaian antara kompetensi inti, kompetensi dasar dengan tujuan pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan dalam KI 3 di RPP, yaitu memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural. Berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dengan tujuan di RPP, yaitu memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik as-sa'ah, baik secara lisan dan tulisan sederhana. As-sa'ah dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Kemudian indikator. Dari indikator pembelajaran yang tertera di RPP sudah terdapat kesesuaian dengan kompetensi dasar menurut KMA nomor 183 tahun 2019. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan indikator pencapaian kompetensi mata pembelajaran bahasa Arab 3.1.1 menjelaskan isi wacana yang dipertanyakan terkait topik tentang jam secara lisan atau tulisan. Hal tersebut sesuai dengan kompetensi dasar 3.1, memahami bunyi, makna, dan gagasan dari kata frase, kalimat bahasa Arab sesuai dengan struktur kalimat yang berkaitan dengan topik as-sa'ah, baik secara lisan maupun tertulis. Dan untuk indikator kedua, 4.1.1, menyusun kata atau frase yang tersedia menjadi kalimat sesuai dengan kaidah tentang jumlah ismiyah. Indikator di atas sudah sesuai dengan KD 4.1, mendemonstrasikan ungkapan informasi dan lisan tulisan sederhana as-sa'ah dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Kemudian materi pembelajaran. Dari materi pembelajaran di RPP terdapat kesesuaian dengan indikator pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dalam materi pembelajaran, yaitu keterampilan mendengar istimak, latihan pada kosakata, dialog, komposisi, membaca, penulisan. Untuk materi pembelajaran daring seperti saat pandemi saat ini, maka penyampaian materi dari guru kepada siswa menggunakan share link berupa video pembelajaran yang diunggah di YouTube.
Hal ini bisa jadi solusi untuk guru dalam memudahkan penyampaian materi dan bisa membantu siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Kemudian strategi-strategi dalam pembelajaran. Mengenai strategi atau metode pembelajaran dalam RPP, terdapat kesesuaian, keselarasan dengan kebutuhan materi pembelajaran. Hal ini ditunjukkan dalam salah satu kegiatan inti pembelajaran, yaitu pada materi isiman. Setelah mengamati pelafalan kata, frasa, dan kalimat bahasa yang diperdengarkan dengan topik as-sa'ah, peserta didik bertanya jawab tentang materi tersebut. Kemudian, guru juga menggunakan metode diskusi dalam kerja kelompok yang ditunjukkan pada peserta didik. Metode pembelajaran yang membuat siswa tertarik dan mudah diatur adalah pembelajaran yang melibatkan mereka langsung, misal praktek langsung untuk mata pelajaran bahasa Arab. Agar siswa tidak mudah bosan ketika pergantian materi, guru bisa dilakukan perubahan metode yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi siswa. Kemudian bahan pembelajaran. Dari bahan pembelajaran yang tertera di RPP, terdapat kesesuaian kegunaan dengan kebutuhan materi dan metode pembelajaran. Bahan pembelajaran utama yang digunakan oleh guru adalah buku paket kelas 8 yang sudah sesuai dengan KMA nomor 183 tahun 2019. Akan tetapi, bahan pembelajaran pada masa pandemi seperti ini penyampaiannya dengan teknik yang berbeda. Yang saat ini harus lebih dipersiapkan guru tentu berbeda dengan yang sebelumnya, yaitu setiap guru diharapkan bisa membuat media pembelajaran yang menarik yang nantinya akan diupload di WhatsApp sebagai bahan pembelajaran untuk siswa. Kemudian, observasi kultural dan manajemen sekolah atau madrasah. Hasil observasi yang dilakukan terkait tentang kultur dan kebudayaan yang ada di MTS Ma'arif Balong dikatakan sangat unik dan mendidik. Kebudayaan yang menekankan pada sisi religius sangat sesuai dengan profil sekolah yang merupakan sebuah madrasah. Sebagai contoh pembiasaan yang dilakukan guru sebelum masa COVID seperti mengaji sebelum proses kegiatan belajar, sholat duha, kultum, menunjukkan bahwa MTS Ma'arif Balong memiliki pandangan bahwa agama penting bagi peserta didik. Pembiasaan-pembiasaan lain seperti tata tertib dan peraturan yang tetap dilakukan atau dilaksanakan di MTS Ma'arif Balong juga mengindikasi bahwa madrasah juga mengharapkan komitmen dan kedisiplinan dalam karakter peserta didik. Kemudian observasi perangkat pembelajaran guru atau RPP. Observasi mengenai perangkat pembelajaran guru di MTS Ma'arif Balong dikatakan cukup baik. Perangkat pembelajaran guru, khususnya dalam mata pelajaran bahasa Arab, memiliki indikator-indikator dan tujuan pembelajarannya sesuai dengan kompetensi K13. Materi pembelajaran yang disampaikan juga sesuai dengan KD maupun indikator. Kemudian observasi perangkat penilaian peserta didik. Berdasarkan hasil observasi perangkat penilaian peserta didik di MTS Ma'arif Balong dapat dikatakan lengkap. Perangkat penilaian memenuhi aspek afeksi, kognisi, dan psikomotorik. Banyak sekali bentuk penilaian yang digunakan seperti tes tulis, tes lisan, penugasan, kerja proses, kerja produk, observasi guru, dan jurnal harian guru. Penilaian-penilaian itu merupakan pencapaian yang ditargetkan guru sesuai tujuan pembelajaran. Hasil penilaian menunjukkan peserta didik memenuhi ketuntasan minimal. Aspek afeksi peserta didik pun menunjukkan penilaian yang cukup memuaskan. Hal ini menegaskan bahwa karakter dan sikap peserta didik sudah tergolong baik dan berbudi luhur, serta soleh-solehah. Aspek kognisi dan psikomotorik juga menunjukkan skor yang cukup baik, sehingga hal ini mengindikasikan bahwa peserta didik memiliki pemahaman dan kemampuan yang sangat baik.